Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita selalu mengalami pergumulan, permasalahan yang tidak pernah habis. Sejak saya berusia 5 tahun, ibu saya sudah meninggal dunia dan bapak saya jarang bersama saya. Saya tidak luput dari masalah dan penderitaan. Ya, dibully, disakiti, ditindas, tidak merasakan kasih sayang orang tua. Sampai saya pernah merasa menyerah untuk melanjutkan hidup saya. Bahkan kadang menghadapi masalah itu bertubi-tubi, berlapis-lapis, seperti pepatah yang bilang sudah jatuh ketimpa tangga. Ada satu momen di tahun 2013 yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Pergumulan saya pada waktu itu, tiba-tiba saya sakit, lalu saya dibawa oleh kakak saya yang seorang perawat ke rumahnya. Saya diinfus di rumahnya, dan pada saat dia pergi berangkat kerja, infus itu habis, dan saya cabut selang infus itu, dan tiba-tiba darah muncrat kemana-mana. Jadi di kamar itu penuh dengan darah. Saya ngelihat darah itu udah panik. Terus saya keluar ke ruang tamu, penuh lagi darah. Saya pergi ke dak itu penuh dengan darah. Semua tempat di kamar itu penuh dengan darah. Sampai saya lemas, saya udah bingung lihat darah ini. Terus saya bilang, Tuhan, kalau hari itu Allah panggil saya siap. Tapi kalau boleh sembuhkan saya Tuhan, berhentikan darah ini gitu. Tiba-tiba tangan saya mau memegang tangan saya ini, lalu darah itu berhenti. Puji Tuhan. Lalu tiba-tiba gak berapa lama kakak saya telepon memberitahukan kalau saya terkena DBD dan penyakit tipes, dan saya harus segera dirawat di rumah sakit. Lalu saya berangkat ke rumah sakit. Setelah tiba di sana, saya masuk ruang UGD. Sampai di ruang UGD, kakak saya lagi mengurus surat-surat saya. Lalu seorang perawat datang, saya disuntik. Waktu ditanya sakit apa, ternyata dia bilang, ini bu pasien sakit asma kan gitu. Ternyata dia salah suntik. Dan setelah itu gak berapa lama kemudian saya dapat telepon dari adik ipar saya kalau anak saya yang saya tinggalkan di rumah demam tinggi. Dan puji Tuhan, setelahnya itu saya dapat kamar, saya masuk di kamar. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau motor saya hilang, dicuri orang gitu ya. Dan motor saya itu memang masih dicicil ya, masih kurang 4 kali lagi. Dan puji Tuhan, pada waktu saya sudah mulai tenang sedikit di kamar, tiba-tiba ada lagi telepon datang dari tetangga saya di Cilacap. Dia mengabarkan kalau rumah saya ambruk. Luar biasa, dalam 1 hari itu permasalahan datang benar-benar bertubi-tubi. Tapi di situ saya belajar, saya mengucap syukur aja sama Tuhan. Saya tidak marah. Saya menyanyikan, saya terus bernyanyi bersamamu Bapa, aku lewati semua. Puji Tuhan, saya punya kekuatan melewati itu semua, dan saya imani pada saat itu saya pasti akan sembuh dari semua sakit saya. Motor saya ngilang pasti akan Tuhan gantikan dengan motor yang baru, dan rumah saya yang ambruk diperbaiki dan dikontrak, akan pasti dikontrak dengan harga yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan itu memang terbukti. Setelah 5 hari saya sembuh dari sakit saya, dan setelah itu saya urus ini penggantian motor saya, asuransinya, dan dananya keluar. Puji Tuhan saya bisa beli motor yang baru. Dari hasil saya dapat uang penggantian itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Dan puji Tuhan lagi, rumah saya yang dikontrak itu, yang tadinya katanya cuma 5 juta, ternyata bisa 10 juta tanpa ditawar. Puji Tuhan saudara, saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan ketika merasa dalam kegelapan, saya merasa terang, Tuhan itu benar-benar menerangi hidup saya. Dan ya, kita percaya, mari kita sama-sama mengimani bahwa Yesus adalah terang yang akan memampukan kita melewati segala permasalahan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.